Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi anak-anakku dengan Bu Fat. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Baiklah anak-anakku, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita awali dengan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa, silakan. Selesai. Terima kasih. Anak-anakku, hari ini kita membahas tentang sistem reproduksi pada tumbuhan. Jadi, nanti ada reproduksi atau perkembangbiakan. Nah, perkembangbiakan pada tumbuhan itu terbagi menjadi dua macam ya. Nah, perkembangbiakan vegetatif alami. Pokok bahasan kita ini. Tujuan pembelajarannya adalah mengamati perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Nah, perkembangbiakan atau reproduksi pada tumbuhan itu terbagi menjadi dua, yaitu secara vegetatif atau tak kawin dan generatif atau secara kawin. Vegetatif juga dikelompokkan menjadi dua, vegetatif alami dan vegetatif buatan. Anak-anakku, di sini ada beberapa contoh tentang reproduksi atau perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan secara alami. Contoh yang pertama adalah pada pegagan, yaitu dengan cara gerage. Yang kedua adalah pada rumput teki dengan spora. Selanjutnya pada bawang dengan cara umbi lapis. Kemudian ini pada kunyit dengan rimpang. Bisa juga jahe seperti itu. Kemudian di sini ada umbi batang atau pada kentang. Pada ubi juga bisa. Pada bunga dahlia juga termasuk. Kemudian spora, yaitu pada paku-pakuan. Di sini yang Ibu contohkan adalah pada suplir. Nah, anakku, perkembangbiakan secara alami. Contohnya, yang pertama adalah spora dengan spora. Tadi pada paku-pakuan atau suplir. Ini yang hitam-hitam ini adalah spora. Reproduksi dengan spora biasanya terjadi pada lumut dan tumbuhan paku. Atau pakis ya biasanya. Spora tumbuhan lumut dibentuk oleh generasi sporofitnya, yaitu di dalam sporangium atau kotak spora. Spora tumbuhan paku dihasilkan oleh daun fertil atau sporofil pada permukaan bawah daun, fertil atau sporofil atau di tepi-tepi daun. Jadi ini di baliknya daun atau di tepi-tepi daun. Kemudian yang vegetatif alami selanjutnya adalah fragmentasi. Perkembangbiakan dengan cara memisahkan diri dari koloni induknya dan tumbuhan menjadi individu baru. Jadi ini nanti terpisah. Contohnya pada di sini tanaman ganggang hijau. Contoh selanjutnya adalah vegetatif alami pada bambu. Nah, ini ada tunas. Jadi tunas bambu. Biasanya tunas muncul pada tumbuhan yang telah dewasa atau tua. Tunas ini dapat muncul dari akar, batang, atau daun. Nah, tunas bambu biasanya ini dimanfaatkan untuk dikonsumsi sebagai sayur, anakku. Ya. Berikutnya, vegetatif alami yang lain, yaitu dengan umbi lapis, yaitu pada bawang merah contohnya. Ini berlapis-lapis. Apa umbi lapis itu? Umbi lapis adalah batang yang tumbuh di bawah tanah. Bentuk umbi lapis menggelembung, berair, dan memiliki sisik-sisik daun yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Jadi ini sebagai cadangan makanan. Nanti kalau sudah
habis biasanya kulitnya akan mengering. Nah, itu daun sisik. Selanjutnya, reproduksi atau perkembangbiakan vegetatif buatan. Contoh yang pertama adalah mengenten. Mengenten adalah menyambung dua jenis tumbuhan yang berbeda. Mula-mula biji tumbuhan disemaikan. Setelah tumbuh sebesar yang diinginkan, lalu dipotong dan disambung dengan potongan cabang atau ranting jenis tumbuhan lain yang kualitasnya lebih baik dan diameter batangnya kurang lebih sama, yaitu dibalot dan diikat dengan kuat. Jadi ini sambungannya. Nah, selanjutnya, vegetatif buatan yang lain adalah okulasi. Nah, ini okulasi. Contoh berikutnya yang buatan adalah dengan merunduk. Nah, ini tanaman merunduk adalah menundukkan cabang atau batang tumbuhan hingga masuk ke dalam tanah. Pada bagian yang ditimbun tanah tersebut kemudian akan muncul akar. Jadi di sini anakku dilengkungkan, ditutup tanah, nanti kalau sudah tumbuh akar bisa dipotong kemudian ditanam. Nah, ini biasanya pada sukun ya. Baiklah anak-anakku, dari apa yang sudah Ibu jelaskan, bisa diambil kesimpulan atau rangkuman. Di antaranya rizoma atau akar tinggal, kemudian umbi batang, itu penjelasannya, umbi akar, umbi lapis, spora, stolon, tunas adventif atau tunas yang tumbuh di ketiak daun, dan juga tunas. Nah, ini kesimpulan untuk vegetatif alami. Kemudian, yang vegetatif buatan, yaitu okulasi, stek, penyambung atau bergabung, cangkok. Nah, anak-anakku, tentunya ada kelebihan dan kekurangannya. Perkembangbiakan vegetatif alami adalah proses perkembangbiakan tumbuhan tanpa adanya proses perkawinan dan tanpa bantuan dari manusia. Jadi disimpulkan, jika perkembangbiakan vegetatif alami ini dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri. Nah, apa keuntungan vegetatif buatan pada kehidupan manusia? Di antaranya hasilnya yang lebih cepat, pengeluaran dana itu lebih sedikit, dapat diolah secara cepat, kualitas buah sesuai dengan kualitas pada induk yang ditanam. Kemudian akan mudah untuk dilakukan. Demikian anak-anak Ibu penjelasan tentang perkembangbiakan vegetatif yang sudah Ibu sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan anakku bisa memahami dengan baik. Nah, untuk lebih paham sejauh mana yang sudah Ibu terangkan, kalian sudah Ibu siapkan tugas di Google Classroom. Kalau masih ada kesulitan lagi, silakan buka kembali YouTube-nya tentang perkembangbiakan vegetatif tadi. Terima kasih anak-anakku, semoga kalian paham. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.